Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih lagi diizinkan Tuhan hidup di bulan Ramadan. Hari ini hari ke berapa? Hari yang ke-6. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sebelumnya kita berdoa pada Tuhan, ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ya, hidup di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah dah izinkan kita hidup, maka ya kita usahakanlah untuk buat ibadah yang sebaik mungkin. Ya, Allahumma a'inni ala zikri. Kita baca sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Minta pertolongan daripada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya, senantiasa mengingat engkau, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, dan buat ibadah yang terbaik. Allahumma, kita baca sekali lagi, kita baca ramai-ramai. Allahumma a'inna kalau kita sendiri, Allahumma a'inni kalau kita ramai, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, ini peluang keemasan bagi kita. Ya, peluang keemasan untuk buat ibadah. Dikatakan orang dalam kubur itu, kalau ditanya dia ya, apa cita-cita dia, angan-angan dia, dia kata, kalaulah saya boleh hidup satu hari di bulan Ramadan pun jadilah. Satu hari di bulan Ramadan, karena dia tengok hebatnya ya pahala yang dibagi Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan itu ya.
Barakallah. Ini musim buat ibadah. Ya, mawasim dikatakan. Musim buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masa. Seorang alim dia kata ada tiga 10. Ya, yang luar biasa. 1 sampai 10 Muharram. Tuan-tuan puan sekalian, ya, kemudian ya Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ya, 10, 2, satu lagi 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Bersedialah tuan-tuan puan sekalian, Ashrul Awakhir min Ramadan. Barakallah. Yang ada padanya apa? Malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu beribadah padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Masya-Allah tuan-tuan puan sekalian. Ya, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Insya-Allah di pagi hari ini, ya, pagi subuh hari Selasa, ya. Ya, kita teruskan membaca kitab, ya, Tirmizi, Sunan At-Tirmizi. Sebagaimana yang kita ketahui, biasanya kita baca ini, ya, Isnin malam Selasa. Tapi, ya, karena Ramadan kita tidak boleh, ya, buat kelas selepas maghrib, selepas Isya, karena kita ada tarawih, maka kita tukar pagi subuh hari Selasa. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sunan At-Tirmizi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan seorang alim, Imam At-Tirmizi. Ya, Imam Tirmizi ini namanya ialah Abu Isa Muhammad bin Isa. Ya, sebenarnya kalau ditanya orang siapa nama Imam Tirmizi, Muhammad. Ya, nama bapa dia, ya, Isa, Muhammad bin Isa. Kemudian ada pula anaknya, dia bagi nama bapa dia, ya, apa namanya, Isa. Maka orang panggillah dia Abu Isa. Bapa si Isa Muhammad bin Isa. Orang kita jarang ini nama bapa dia dibuat nama anak dia. Orang Arab biasa tuan-tuan sekalian. Malahan Imam Ghazali itu dia nama bapa dia, nama datuk dia sama. Itu maklumat kita, Imam Ghazali orang alim itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Oh, Masya Allah, ya. Ya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, dibangsakan kepada Ghazal. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kitab kita ini Sunan At-Tirmizi, ya, kitab yang besar ini dalam hadis. Ya, masuk daripada Kutubus Sittah, kitab yang 6 yang disebut namanya Ummahatul Kutubil Hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Biasanya kalau ibu itu yang paling baiklah. Ya, ibu negeri, ibu negara, ibu apa lagi? Ya, satu orang dia kata ibu jari. Tengok. Ibu jari. Barakallahu fikum. Ya, kitab yang 6 ini, ya, diperkirakan ulama mereka kata masuk daripada ibu atau induk kita, apa namanya, Ummahatul Kutubil Hadis. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kitab ini kita yang keberapa? Yang keempat dia, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu. Mari kita dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi nur itu. Siapa yang mau mendengarkan sabda-sabdaku, kemudian dia jaga, dia pelihara dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar, Allah bagi dia nur. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati bawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah bagi nur kepada orang yang mau mendengarkan sabda-sabdaku, dia jaga, dia pelihara dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Barakallahu fikum. Tuan-tuan puan sekalian, mudah-mudahan diberkati Tuhan. Ya, kita ini menuntut ilmu ini talabul ilm. Seorang alim, tuan-tuan puan sekalian, ditanya dia, kalau tidak ada masa lagi untuk kamu, apa namanya, sudah dekat untuk mati itu, apa yang kamu buat? Dia kata, saya mau mengajarkan ilmu saya mau menuntut ilmu. Ya, karena tuan-tuan puan sekalian, orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu, terutama ilmu agama, sehingga malaikat mendoakan dia. Bukan itu saja, sehingga ikan-ikan di laut, ya, semua mendoakan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan sekalian, ya, Sunan At-Tirmizi ini disyarahkan ulama-ulama besar. Salah seorang daripadanya ialah orang kita, Syekh Muhammad Idris.
Muhammad bin Idris Al-Marbawi. Al-Marbawi ini sebenarnya Lubuk Merbau. Di mana Lubuk Merbau? Di negeri Perak. Masya orang kita. Yang saya tahu dia sajalah yang mensyarahkan salah satu daripada Kutubus Sittah, Syekh Marbawi. Orang Arab dia tak boleh buat Lubuk Merbau. Senang dia kata apa? Marbawi. Kalau ada orang alim daripada negeri Melaka, dia akan kata Malakawi. Malakawi. Dulu ada Syekh Malakawi. Oh, Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Jadi Syekh Marbawi, dia bagi nama Bahrul Madi, syarah bagi Sunan At-Tirmidzi. Ya, siapa yang ada kitabnya, dia ada Jawi dan ada Rumi. Jawi itu tulisan-tulisan Arab tapi bahasa-bahasa Melayu. Ya, tuan-tuan puan sekalian, juzuk yang ke-18. Juzuk yang ke-18, muka surat ya berapa ni? 70 ya. Babu majaa fi kalamil huril ain, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan cakapnya anak bidadari yang di dalam surga. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelumnya kita berdoa semoga kita daripada dimasukkan ke dalam surga. Allahumma adkhilnal jannah. Kita baca sama. Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Allahumma askinnal jannah. Ya Allah, jadikanlah tempat kami di dalam surga. Ya, firman Tuhan kepada Nabi Adam, uskun anta wa zawjukal jannata. Diamlah engkau, ya, jadikanlah tempatmu, ya, engkau dan isterimu di dalam surga. Tuan-tuan puan sekalian, akhirnya kerana satu kesilapan dan dia orang yang mulia, maka dia dibuang ke permukaan bumi ini. Kita pun sama. Kalau tidak, sebenarnya kita semua dalam surga ini. Allah, tuan-tuan. Sebab itu katanya usaha balik supaya balik negeri. Kita pendatang di dunia ini. Mudah-mudahan tidak pendatang haram lah. Barakallahu fikum. Katanya berusahalah untuk kembali ke tempat asal. Ya, mana tempat asal kita? Negeri yang asal di mana? Di surga. Karena datuk kita itu, nama datuk nenek kita, dia makan buah yang dilarang dan hikmat yang besar, sehinggalah kita semua dibuang ke permukaan bumi ini. Kembalilah dengan bertobat dan beramal saleh. Baik, tuan-tuan puan sekalian, ya, muka surat berapa lagi? 70. Juzuk yang ke-18 itu yang Jawi. Yang Rumi muka surat 125. Jadi kamu tengok muka surat 125 atau muka surat 70. Saya ada bawa satu kitab lagi, seorang orang India sebenarnya, Mubarak Puri. Dia syarahkan Sunan At-Tirmidzi dan dia bagi nama Tuhfatul Ahwadi lil Imamil Hafiz Abil Fida Muhammad Abdurrahman. Nama dia Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarak Puri. Al-Juz'u Sabi, juzuk yang ke-7. Juzuk yang ke-7, ya, muka surat 284, miatin sab'arba'atin wa samanin, untuk rujukan. Babu maja'a fi kalamil huril ain, ya, bab yang akan datang ia pada menceritakan perkataan bidadari di dalam surga itu. Ya, apa percakapan mereka? Sekarang mereka menunggu. Mudah-mudahan kita semua lah, harapan jangan putus asa. Mudah-mudahan kita semua daripada ahli surga. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jaga, ya, iman kita. Ya, selama-lama kita orang beriman, jangan buat syirik. Karena bila syirik sudah keluar daripada Islam itu, na'udzubillah, maka ya akan masuk surga. Kalau ditimbang itu berat, ya, amal kebaikannya daripada kejahatannya, langsung dia masuk surga. Tapi kalau dia orang beriman tetapi ya kejahatannya, keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, dia masuk neraka dulu, dibersihkan dulu, ya, kemudian akhir-akhirnya dia akan masuk surga. Boleh tuan-tuan pas sekalian? Kalau bolehlah, janganlah kita masuk neraka, terus masuk surga lah. Kamu kata amin. Amin. Doa yang paling disukai Nabi, dan dia ringkas saja. Ya, kata Anas bin Malik, doa yang paling digemari dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca sama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cantik sekali. Tuhan bagi kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami daripada api neraka. Seolah-olah kita kata, ya Tuhan, nak minta surga tak berani, tapi sekurang-kurangnya lah jauh dari neraka. Kalau sudah lepas daripada neraka, mana tempatnya? Dalam surga. Dua saja tempat. Barakallah. Dan ini dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Suratul Baqarah itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Tuan-tuan sekalian, ada satu lagi lafaz yang datang daripada Nabi, Allahumma atina. Jadi boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu lafaz Al-Quran. Satu lagi Nabi SAW pernah baca Allahumma atina. Kita baca sama, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh tuan-tuan sekalian? Barakallahu fikum wa barakallahu fik. Baik, kita baca ya muka surat 70 tadi. An Aliin radhiyallahu anhu. Ingat tajuknya ya. Apa dikata oleh hurun ain itu? Hurun ain, hur ain, ya, yang menyejukkan mata, yang mensukakan mata, ya. Ya, perempuan-perempuan, wanita-wanita yang sangat cantik, sangat ya disukai oleh, dilihat oleh mata, ya. Atau matanya dikatakan yang hitamnya sangat hitam, yang putihnya sangat putih. Hurun ain. Han Aliin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ya la mujtama'an lil huril aini, ya, yarfa'na bi aswatin lam ya yusma'il khalaiqu mislaha. Qala yaqulna nahnul khalidatu fala nabidu wa nahnun na'imatu fala naba'usu wa nahnu radiyatu fala naskhatu tuba liman kana lana wa kunna lahu hadisun gharibun. Baik tuan-tuan puan sekalian, ini perkara yang gaib ini Nabi SAW ceritakan kepada kita. Ya barakallahu fikum. Ya, kalau bukan diceritakan Nabi, kita tidak tahu. Ya, ini perkara yang gaib. Hendaklah kita percaya karena kita beriman dengan Allah dan Rasulullah SAW. Apa yang dikata Rasul sebenarnya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap daripada dirinya sendiri. Semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terjemahnya daripada Ali. Ali mana ini? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepupunya Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Dan sebenarnya dia juga adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan anak perempuan Nabi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikahwinkan kepada Ali ini. Dan dia khalifah yang keempat, Khalifatul Rasyid, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam surga, ya Allah, mudah-mudahan kita daripada ahli surga. Dengarkan baik-baik. Sesungguhnya di dalam surga itu, ya, ada tempat berkumpul bagi anak-anak bidadari, daripada anak bidadari. Allah, rupanya bidadari ini ada masa, ada tempat mereka berkumpul. Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga. Ada dikatakan tuan-tuan, kita pun nanti pada setiap hari Jumat kita akan berkumpul, semua berkumpul. Mudah-mudahan ya yang biasa kita dalam masjid ini, Allah, ini si anu dulu ni di masjid mana ni? Masjid Laksamana Hang Tua. Allah, ingat lagi katanya. Masya Allah, barakallah. Ini berangan-angan dululah. Boleh berangan-angan, tapi jangan berangan-angan saja buat ibadah.
Ini berangan-angan nak masuk surga, tapi solat pun Allah, susahnya Allah. Dan pencen pun tak datang juga lagi ke masjid. Bukan kamulah, kamu alhamdulillah. Ini kelebihan duyung ini, orang tua-tua semua datang ke masjid. Barakallahu fikum. Dia kata sesungguhnya di dalam surga itu, siapa berkata Nabi, sesungguhnya dalam surga itu ada tempat berkumpulnya bagi bidadari-bidadari. Apa mereka buat? Mereka mengangkat mereka itu akan suara mereka berlagu-lagu, bernyanyi-nyanyi. Oh Masya Allah. Jangan pergi kelab malam. Biarlah kelab malam yang di surga kita pergi nanti. Ini bukan kelab malam, tuan-tuan. Oh Masya Allah. Ada perhimpunan bidadari. Ya, yarfa'na bi aswatin. Ya, mereka meninggikan atau mengangkat suara mereka bernyanyi-nyanyi yang tidak pernah didengar oleh makhluk seumpamanya. Allah, ya Rabbi, mari kita tak mau dengarlah. Ya, apa dia kata artis, tak payahlah nak dengar penyanyi-penyanyi itu. Ya, ada orang semua artis dia tahu, yang ini, yang semua dia tahu. Kita tak payah tahu itu, kita mau dengar nanti di dalam surga suara mereka, ya, yang tidak pernah didengar oleh makhluk. Bukan manusia saja, makhluk tak pernah dengar lagu atau suara yang macam itu. Bagaimana itu? Tuan-tuan puas sekalian, ini disebut oleh Rasulullah SAW. Qala, Nabi bersabda, yakulna, perempuan-perempuan ini, ya, bernyanyi. Tuan-tuan puas sekalian, apa mereka kata? Nahnul khalidatu fala tabidu, katanya kami yang kekal, kami perempuan-perempuan yang kekal. Fala nabidu, kami tidak binasa. Masya Allah. Di dunia ini semuanya binasa, tapi dalam surga tidak ada kebinasaan lagi. Ya, hidup terus dan tidak mati. Allah. Kalau di dunia ini senang, tapi akhirnya susah, bagaimana tuan-tuan puas sekalian? Saya ingat sudah lupa semua kesenangan itu. Senang, akhirnya masuk penjara. Bagaimana tuan-tuan puas sekalian? Ya. Atau senang, Allah, akhirnya susah. Tapi dalam surga itu senang, bukan 1.000 tahun, puluhan ribu tahun, khalidina fiha abada. Allah. Ya, di dunia ini antara 60 ke 70 saja. Ya, tuan-tuan puas sekalian, orang yang paling senang di dunia ini, selalu ingat ini dalam hadis Nabi SAW. Orang yang paling senang di dunia ini, ya, mulai dia lahir, orang tak siap bagaimanalah orang ini, anak jutawan kah, orang yang paling senang di dunia ini, sehinggalah dia mati. Kemudian apabila dia masuk, dia bukan orang Islam, orang kafir, dimasukkan ke dalam neraka, dicelupkan saja. Paham dicelup itu tuan-tuan puas sekalian? Masukkan, keluarkan balik. Celupkan saja, dicelup itu, masuk, keluarkan balik. Ya, maka ditanya dia masukkan ke dalam neraka itu, sekejap saja, dicelupkan saja. Bagaimana perasaan kamu? Allah, katanya, saya tidak pernah merasa senang pun. Sedangkan dialah orang paling senang di dunia, tak pernah merasa senang, katanya. Allah, kenapa? Karena baru sekejap saja susahnya dalam api neraka itu. Kemudian ada seorang yang beriman, sangat susah di dunia ini. Ya, tuan-tuan puas sekalian, sangat, dia orang paling susah di dunia ini, tapi dia orang beriman. Ya, dimasukkan ke dalam surga, sekejap saya celupkan saja, masuk, keluar balik. Bagaimana, katanya? Ada pernah rasa susah? Tidak, katanya. Allah, sikit pun tidak saya merasa sudah, ya, di dunia. Ya, dia tak ingat lagi semua susahnya di dunia itu buat ibadah yang lain-lain. Kalau begitu tuan puas sekalian, dunia ini dunia yang binasa, fana, ya, yang binasa. Maka kita harapkan dunia yang kekal. Barakallahu fikum. Boleh tuan dan puan sekalian, ya, susah-susah pun kita usahakanlah untuk buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, ini lagunya, katanya. Tuan-tuan puan sekalian, ya, ada di dunia ini apa nasyid? Bukan nasyid yang macam itu, ini nasyid yang luar biasa. Nahnul khalidatu fala nabidu, wa nahnun na'imatu fala nab'usu, wa nahnur radiyatu fala nasqatu. Ya, tuba liman kana lana wa kunna lahu.
Saya tak pandai menyanyikannya lah, bukan begitu ya. Ini sebagai contoh sahaja. Boleh tuan-tuan puan-puan sekalian? Oh Masya Allah, semua orang tak ada mengantuk nampaknya pagi ini. Ya, kenapa? Kerana cerita bidadari. Allah, barakallahu fikum ya. Mungkin ada perempuan dia kata kami tak ada bidadara. Oh Masya Allah, perempuan lagi hebat tuan-tuan puan sekalian. Ya, yang isteri yang beribadah di dunia ini lebih hebat lagi ya pangkatnya atau kesenangannya daripada bidadari itu. Bidadari itu Allah bagi begitu saja. Tapi yang mereka ini beribadah sama dengan lelaki kan. Masya-Allah, barakah. Dan kita dah baca dalam hadis Nabi SAW sebelum ini, setiap lelaki yang masuk surga, ya dia ada, ya kalau isterinya itu orang beriman bersama dengan isterinya, tambah lagi satu lagi. Dari mana yang satu itu? Karena ada orang yang tidak pernah berkahwin, maka dibagi kepada, saya kata kita ya, orang ngalah-ngalah tuan-tuan puas sekalian, dua, setiap orang dua. Atau dia suaminya masuk neraka, maka dia tidak ada suami, maka dibagi kepada orang yang beriman. Setiap orang dapat berapa? Dua orang ya isteri, dua orang isteri. Barakallahu fikum. Kita ya serahkan pada Tuhan lah. Yang pentingnya kita masuk surga. Sebab satu orang dia kata saya 4 orang isteri, yang mana saya barakallah ya, bagaimana jawabnya? Kita kata Allah, apa anda yang dibagi Tuhan lah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Yang pentingnya masuk surga. Ada satu orang dia kata yang isteri yang di dunia ini dia sebagai permaisuri agung, yang bidadari ini sebagai gundi-gundi saja. Apa namanya orang kita sebut? Dayang-dayang. Tengok cerita Piramli itu kan. Ada orang raja-raja itu ada permaisuri, ada yang lain-lain itu dayang-dayang. Ya, itu sebenarnya bukan begitu, lebih hebat lagi. Ya, insyaallah. Kalau diterjemahkan ya nasyidnya ini, mereka berkata nahnul khalidatu, kamilah yang kekal di dunia ini, tidak kekal. Nahnul khalidatu, kamilah yang kekal. Fala nabidu, kami tidak binasa. Wa nahnun na'imatu fala nab'asu, kami perempuan-perempuan yang halus-halus. Na'imat itu yang halus-halus, bukan yang kasar. Ya, bukan kami yang berduka cita. Nahnur radiyatu, kami perempuan-perempuan yang sudi. Ya, maka tiada kami marah. Ya, maka kemudian mereka berkata, bagusnya, untunglah limangkan si bagi orang yang dia untuk kami. Ya, kalau ada lelaki yang menjadi suami kami, untungnya dia. Wa kunna lahu, dan kami juga baginya. Barakallah, hadis gharib. Tuan-tuan pas sekalian, kita baca tadi syarahnya. Babu maja'a fi kalamil huril ain, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan cakapnya anak bidadari yang di dalam surga. Ketahuilah kiranya saudaraku, ini syarahnya ya. Sebenarnya kita sudah faham, itu lebih faham lagi. Syekh Marbawi dia syarahkan. Ketahuilah kiranya hai saudaraku, perempuan-perempuan muda dan dara-dara dalam surga itu ialah anak bidadari. Maka mereka itulah gundi-gundi, dayang-dayang orang mukmin yang tinggal di dalam surga. Ya, bersuka-sukalah ya. Gundi-gundi itu, dayang-dayang itu sama sendirinya, ada tempat perkumpulan ya, menyanyi dan berlagu dengan macam-macam lagu yang tidak pernah didengar oleh makhluk. Bukan tak pernah didengar oleh manusia, tapi makhluk pun tidak pernah dengar. Allah, tuan-tuan, ya Allah, ya masukkan kami ke dalam surga. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam pernyanyian mereka itu bermacam-macam perkataan yang manis-manis, seperti yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la mujtami'an, inna fil mujtami'an lil huril aini ya yarfa'na bi aswatin lam yasma'ul khalaiqu mislaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib
radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kenapa disebut karramallahu wajhah? Itu makluman kita, semua sahabat kita kata apa? Radhiyallahu anhu. Tapi karena disebut Sayyidina Ali dia karena karramallahu wajhah. Kalau diartikan itu karramallahu, semoga Allah muliakan mukanya. Karena hamba Allah ini daripada kecil dia memeluk agama Islam. Kan dia dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah pun dia menghadapkan mukanya untuk menyembah berhala. Maka ya ulama-ulama banyak ya penghormatan kepada dia, disebut karramallahu wajhah. Semoga Allah muliakan mukanya, karena dia sajalah di antara sahabat yang Masya Allah ya tidak menyembah berhala. Barakallahu fikum. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam surga itu ada tempat perkumpulan bagi bidadari, duduk mereka itu di dalamnya ya berlingkungan, berhimpun ya dan berkeliling. Oh Masya Allah, boleh bayang-bayangkanlah barakallah supaya kuat beribadah. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya. Apa dia kata? Ya, menyanyi mereka itu meninggikan meninggikan suara-suaranya yang belum pernah didengar oleh makhluk Tuhan seumpamanya ya bagusnya dan merdunya. Qala yaqulna nahnul qalidatu fala nabidu wa nahnun na'imatu fala naba'usu wa nahnur radiyatu fala nasqatu tuba liman kana lana wa kunna lahu. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bermula nyanyi mereka itu, lagu mereka itu, nasyid mereka itu cukup dengan gurindam. Gurindam itu apa? Gurindam itu apa? Ya, nasyid musik ya, betul, barakallah. Gurindam itu macam musiknya lah tuan-tuan puan sekalian ya. Tak payah dengar musik di dunia, biar kita dengar nanti musik itu di dalam surga. Ya Allah, dengan gurindam perkataannya itu berkata mereka itu, kami perempuan yang kekal ya tinggal di dalam surga ini, maka tiada binasa kami kemudian dan tiada kami mati ya, dan kami perempuan-perempuan yang mempunyai nikmat yang mendatangkan sukacita hati, maka tiadalah berhasil daripada kami kepayahan. Tak ada yang susah-susah tuan-tuan sekalian dan kedukacitaan. Dan kami perempuan-perempuan yang sudi kepada suami, senantiasa ya menyerahkan diri, maka tidak kami gusar sekali-kali. Baik dan beruntunglah bagi siapa yang ada ia bagi kami dan ada kami itu baginya. Untung sekali orang yang mendapatkan bidadari ini. Boleh tuan-tuan sekalian? Barakallahu fikum. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu dan Anas radhiyallahu anhum ajma'in. Ada lagi riwayat yang lain ya. Dan katanya lagi bermula hadis Sayyidina Ali ini ibni Abi hadis ini ialah hadis gharib. Dan telah datang hadis yang lain yang tersebut dalam targhib wa tarhib begini. Tuan-tuan pas sekalian, Imam Tirmidzi dia masukkan hadis yang lain supaya kita lagi tambah semangat untuk buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yadkhulul jannata illa 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi ya sintani ya minal huril aini tughanniyani bi ahsani sautin sami'ahu al-insu wal jinnu wa laysa bimazamiri syaitani walakin bitahmidillahi wa taqdisihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya telah tiada daripada seorang hamba Allah yang masuk ia akan surga ya melainkanlah ada duduk di sisi kepalanya ya dan di sisi dua kakinya dua daripada anak bidadari. Oh Masya Allah, dia berbaring, dekat kakinya ada dua bidadari, dekat kepalanya ada dua bidadari. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang bernyanyi keduanya. Oh Masya Allah, betul-betul raja ni ya, hebat. Ya, orang senang. Ya, keduanya dengan seelok-elok suara yang didengar akan dia oleh manusia dan jin.
dan bukannya nyanyi syaitan, bergurindam, bermusik, tapi katanya dengan alat bunyian, bahkan gurindam cakap dalam nyanyinya itu memuji Tuhan Allah, ya, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala dan takdisnya mensucikannya. Meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Dan satu hadis lagi, untuk menambahkan lagi yang menguatkan hadis yang di atas tadi. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azwaja ahlil jannati la yughniyanna azwajahunna bi ahsani aswatin ya ma sami'aha ahadun qattu, inna mimma yughnina bihi nahnul khairatul hasan azwaju qaumin kiram yanzuruna ya biqurrati a'yan wa inna mimma yataghayyanna bihi nahnul khalidatu fala ya namutunnahu wa nahnul aminatu fala takhafunnahu nahnul mukimati fala ya nahnul ya masya-Allah kecil sangat, nahnul mukimati fala naz'anuhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala isteri-isteri ahli surga itu menyanyi mereka itu akan suaminya ya dengan sebagus-bagus suara yang tiada pernah didengar akan dia oleh seorang sekalipun. Bahwasanya setengah daripada barang yang dikatanya dalam nyanyinya itu ialah kami perempuan yang baik lagi cantik, masya-Allah, iaitu isteri-isteri bagi kaum yang mulia. Memandang mereka itu akan kami dengan sejuk mata. Semua orang tengok merasa gembira. Masya-Allah. Sebab itu jangan tengok yang haram-haram itu. Jangan tengok perempuan yang terbuka auratnya, supaya nanti insya-Allah di surga kita boleh tengok mereka. Ya Allah, ya. Dan bahwasanya setengah daripada barang yang dinyanyikan mereka itu dengan suaminya itu katanya kami perempuan yang kekal selama-lamanya, tak mati-mati, tuan-tuan sekalian, tiada kami mati dengan dia. Khalidina fiha abada. Kamilah perempuan yang cukup aman sentosa, maka kami memberi takut akan dia kami perempuan yang berkekal tinggal duduk sama-samanya, maka tidaklah kami meninggal akan dia. Telah meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabarani di dalam As-Saghir dan Al-Awsat. Tengok tuan-tuan puan sekalian, bagaimana senangnya ahli syurga itu. Tuan-tuan puan, ini semua sebenarnya salah satu daripadanya untuk motivasi kepada kita. Ya tuan-tuan puan sekalian, kalau nak syurga, buat ibadah. Katanya motivasinya, kalau kita rasa malas, barakallahu fikum, malas untuk datang solat tarawih, tuan-tuan puan sekalian, sembahyang witir, qiyamul lail, dan malas untuk baca Al-Quran, masya-Allah, surga itu sangat luar biasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Masya-Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya Allah sediakan bagi orang yang beriman, surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Ceritanya ni kan, nyanyinya pun tidak pernah didengar, dan orang yang macam itu pun tidak pernah kita tengok. Dan semua kita insya-Allah, kita orang anak-anak kita masuk surga nanti umur berapa?
30 dan 33, antara 30 33, masya-Allah. Ya, jadi yang depan-depan saya ni semua tua ni, tak ada yang muda. Masya-Allah. Terus semua tua. Satu saja yang muda ni, semua tua. Jangan takut, nanti masuk surga semua apa? Muda. Umur 30 tahun. Ingat lagi waktu kamu umur 30 tahun. Saya ingat lagi umur 30 tahun saya kuat, masya-Allah. Oh, saya tengok gambar saya umur 30 tahun itu. Oh, masya-Allah, handsome tuan-tuan puan sekalian. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Ya Allah, ya Rahman, ya. Tapi jangan lupa, katanya apabila kita mati nanti ya dibangkitkan macam inilah. Masya-Allah. Sudah tua-tua, maka sewaktu dia dibangkitkan nanti, dia akan dibangkitkan semasa dia waktu mati itu bagaimana umurnya. Jadi semua kita ni nanti dibangkitkan tua-tua lah. Tapi kalau sudah masuk surga, Allah, semua muda-muda. Barakallah, ada disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, akhirnya kita berdoa ya supaya kita daripada ahli surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta ridhamu. Ya Allah, ridhakanlah kami. Ya, ridhakanlah kami ya, dan surgamu. Minta ridha dan surga. Karena ridha itulah yang membawakan ke surga. Dan kita tidak tahu amalan yang mana satu yang jadikan kita diridhai Tuhan. Satu orang karena dia beri minum anjing, tapi karena Allah ridha dengan apa yang dia buat di padang pasir, ya dia kehausan, dia bertemu dengan perigi, dan dia sangat haus. Dia pun turun ke bawah, dia ambil air, tak ada timbanya. Kemudian bila dia keluar, dia tengok seekor anjing yang kehausan, sampai tanah itu dia jilat. Ya, karena ada air di situ basah-basah, dia katakan kasihan ini anjing ini. Maka dia pun turun, masya-Allah. Ya, dia ambil air, dia bawa anjing itu, antara dia, anjing dan Tuhan saja. Ikhlas dia buat semata-mata karena Allah. Maka rupanya amalan itu yang diterima Tuhan, jadi dia diridhai Tuhan, sehinggalah dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan anggap remeh, biarpun kecil. Tengok, kalau nak kira anjing, seekor anjing, dia bagi air, dia boleh masuk surga. Bagaimana kalau dibagi pada manusia, dan bagaimana kalau dibagi kepada orang? Sebab itu tuan-tuan sekalian, masuk daripada sedekah yang paling afdal memberi air bagi orang, air minum, terutama di bulan Ramadan kan. Seorang lelaki dia kata, ya Rasulullah, ibuku meninggal, wafat dengan mengejut, ya, tak sempat dan aku itu pergi berperang. Ya, tuan-tuan puan sekalian, katanya, bolehkah aku sedekah dengan untuk bagi ibuku itu, sedekah atas nama ibuku? Sabda Nabi boleh, dan sedekah yang paling baik sedekah air. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, alhamdulillah. Apalagi bulan Ramadan, alhamdulillah banyak orang bersedekah dengan air kan. Masya-Allah. Tuan-tuan puan sekalian, di masjid kita, di masjid kamu ini pun masya-Allah, bila kita tarawih kan banyak orang bagi air kan. Cuma ada satu peringatan ulama, kalau kamu dah minum, jangan habiskan semua. Atau tuan-tuan puan sekalian, jangan baru minum sikit dah dibuang. Itu satu jadi masalah tuan-tuan puan sekalian. Ya, pembatiran itu. Ya, barakallahu fikum. Kalau bagi saya elok yang kecil-kecil itu kan, supaya dia minum terus habis. Tapi itu pula, kalau kecil itu kurang pula. Barakallahu fikum. Jadi pandai-pandailah. Ya, yang eloknya tuan-tuan sekalian sudah minum, jangan buang, bawa balik ataupun pandai-pandailah. Barakallahu. Akhirnya mudah-mudahan kita daripada ahli surga. Ya Allah, kita baca sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami minta kepadamu ridhamu dan surgamu, dan berlindungan dengan engkau daripada murkamu dan nerakamu, karena murka itu membawa ke neraka. Kita akhiri dengan tasbih ibarah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika an-nusyur. Asbahna la fitratil islam wa kalimatil ikhlas.
wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.